5 menit. Dan kembali di Hidup Sehat Bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Ini rumah akan menemani Anda Good News Family sampai nanti ya dengan ngobrol bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Pastinya dengan obrolan yang seru, obrolan yang akan buat Anda Good News Family jadi tahu, oh ternyata begini ya. Atau kalau mungkin Anda ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget bergabung bersama dengan saya ya di kesempatan siang hari ini. Oke, saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Dokter Kris Jaya. Selamat pagi, siang dok. Halo, siang. Apa kabar dokter? Baik, puji Tuhan baik. Ya, nah Dokter Kris, saya panggilnya apa nih Dokter Kris atau? Oh, boleh, Dokter Kris juga boleh. Oh Biasa biasanya di ya, Dokter heeh, Kris. oh gitu, oke. Lagi ada di rumah sakit atau enggak Dok ini? Oh, enggak, ini lagi di luar. Saya nanti Oh. jadwalnya malam soalnya, jaga malam. Oh jaga malam, nanti malam ya. Oke, nah di hari ini Good News Family kita punya satu tema yaitu nyeri sendi. Nah, ini udah sebetulnya mungkin beberapa kali gitu ya kita bahas ini, tapi kita akan bahas ini lagi karena seringkali ada banyak pertanyaan tentang nyeri sendi nih buat, dokter, kok saya ini?" Nah, ini juga tadi pagi di The Toran itu ada bahas tentang, apa tuh tadi bahasa ininya, boyok. Dok, ini tadi pagi tuh ada yang bahas-bahas tentang boyok. Kalau menurut Dokter Kris itu boyok itu termasuk nyeri sendi nggak sih, Dok? Oh, oke. Jadi mungkin teman-teman atau para pendengar mungkin masih banyak ya. Mungkin sebetulnya kalau nyeri sendi itu adalah suatu kelainan yang sangat luas. Jadi mau Mhm. dia sakit sendi tangan, sendi pinggang, sendi boyok, sendi lutut, itu juga semua termasuk nyeri sendi. Nah, tinggal Oke, kita pilah-pilah nih, apakah mhm nyeri sendi ini termasuk suatu kelainan rematik, apa mhm kelainan asam urat, mhm. atau pengapuran. Nah, itu banyak jenisnya. Cuman mungkin secara awam kita kenalnya sebagai nyeri sendi. Nah, Mhm. seperti itu. Oke, jadi nyeri sendi itu mau dimanapun tempatnya tadi ya, kalau boyok itu berarti apa? Pinggang gitu ya, betul ya, pinggang, Oh, punggung, betul. itu juga ada sendi di situ, itu juga artinya sama gitu ya, nyeri sendi, kalau itu memang terjadinya di sendi. Lalu tangan, pergelangan, atau jari misalnya, atau kaki, di sendi-sendi itu sama namanya nyeri sendi. Tapi sekali lagi penyebab atau, apa sih tadi ininya bisa berbeda-beda ya Dokter Kris ya? Betul, penyebabnya memang berbeda-beda. Mhm mhm mhm. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oh, nyeri di tangan, nyeri di kaki, nyeri di lutut. Oh, penyebabnya pasti sama tidak. Mhm. Penyebabnya berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya ada keluhan tentang nyeri sendi ini, harusnya pertama kali yang dilakukan apa sih, Dok? Oke, mungkin kalau misalkan sobat good news Mhm eh, mengalami mungkin nyeri sendi ya, nah mhm kita harus lihat dulu. Ini nyeri sendinya itu mungkin kalau kita bilang itu onset atau waktunya. Onsetnya itu dalam berapa hari? Apakah nyeri sendinya itu sudah berlangsung lama atau nyeri sendinya sifatnya akut kayak misalkan, oh saya kemarin habis makan kambing kok lutut saya sakit. Nah, itu berarti suatu yang sifatnya akut. Nah, itu berbeda itu penyebabnya. Suatu nyeri sendi yang sudah berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu pasti akan beda penyebabnya dengan nyeri yang sifatnya akut atau mungkin baru kemarin habis makan kambing kok kakinya sakit. Nah, itu berbeda. mhm mhm mhm. Pertama, Oke. jadi kita harus lihat mungkin onsetnya dulu ya. Mhm mhm. Waktunya itu kapan. Terus kemudian lokasinya di mana ya? Apakah oh nyeri sendinya itu lokasinya di sendi seperti mungkin dua lutut ya, Mhm dua-duanya lutut atau hanya satu lutut saja atau mungkin oh hanya di pinggang kanan saja yang sakit. Oh atau di kedua jari kaki atau mungkin dua jari tangan itu penyebabnya berbeda gitu. mhm Jadi mungkin harus kita mungkin
istilahnya kalau orang Jawa agak neritik ya. Jadi Pertanyaannya ya. harus agak neritik. Oh, sendinya itu di mana lokasinya, sifatnya seperti apa nyerinya, onset waktunya kapan, seperti itu. Mhm, mhm. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi juga sempat, ada yang tanya misalnya, mmm, apa sih nyeri karena mungkin cedera dan lain sebagainya, cedera yang bisa saja terjadi gitu ya, di sendi kaki atau sendi apa, itu juga bisa terjadi menjadi penyebab nyeri sendi seperti itu, Dok? Bisa, bisa. Jadi kalau memang cedera, misalkan kita anggaplah itu cedera itu suatu ada proses dari luar. Nah, itu bisa Mhm, penyebab terjadinya nyeri sendi. Nah, mhm, cuman mungkin harus dipastikan lagi ya, mhm, apakah nyerinya itu betul akibat sendinya? Karena kan misalkan kita ambil contoh mungkin ya, mhm, cedera mungkin di lutut misalkan, itu paling mhm, sering terjadi ya. iya, Nah, itu kita harus lihat dulu apakah murni itu kelainan di tulangnya atau mhm, mungkin kelainan di contoh mungkin kelainan di tendonnya ya, ototnya kelainan ya. di ligamennya, Mhm, betul, kelainan mhm, di ototnya. Jadi tidak murni harus seperti kelainan di sendinya atau mungkin kelainan di tulangnya. Seperti itu. Jadi mungkin kita harus lihat satu-satu nih, oh apakah ini suatu robekan dari ligamennya, ototnya yang cedera dan sebagainya. mhm, mhm. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan ini kan tadi ngomongin tentang nyeri sendi gitu ya. Nah, nyeri sendiri tadi sekali lagi kan kategorinya bisa berbeda-beda, posisinya juga bisa berbeda-beda, mau, eee, yang apa atau yang di mana gitu juga, pastinya harus ditanyain dulu, harus dicari tahu dengan detail gitu ya. Eee Semacam misalnya salah salah tadi kan ada juga yang bahas gitu ya, salah posisi tidur katanya gitu ya, atau salah tidur, ini salah gerak terus kemudian terjadi nyeri di pinggang atau punggung gitu, apakah itu juga bisa termasuk bisa dikatakan sebagai sebuah cedera yang menyebabkan nyeri sendi, Dok? Kalau sebetulnya mungkin kalau murni hanya nyeri tidur sih mungkin agak jarang ya saya rasa sampai menyebabkan kelainan sendi. Mmm, Kecuali tadi prosesnya sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, berarti apakah mungkin ada sesuatu kelainan sendi di situ? Mungkin. mhm, Contohnya mungkin jadi tulang belakangnya mungkin tidak lurus atau ada yang sedikit bengkok ya, atau mungkin tulang belakangnya ada yang sedikit keropos. Jadi struktur tulang belakangnya sudah tidak bagus. Jadi mhm, mhm, ibaratnya mungkin ada bagian sisi saraf yang terjepit. Nah, mhm. seperti itu juga menimbulkan nyeri. Jadi nyeri itu tidak murni karena otot saja, tapi ya mungkin ada kelainan gangguan sarafnya juga, ada gangguan ototnya di situ juga yang membuat bermasalah seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, kita jawab terlebih dahulu ya, Dok. Oh boleh ya. Ya, oh ya buat Anda Good News Family, boleh ya tanya seputar nyeri sendi nih kepada, Dokter Kris yang sedang bersama kita dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang, di nomornya 081225225949. Itu buat telepon juga bisa, atau Anda bisa, WhatsApp lagi ke nomor yang satunya di 081 575 800 949 081 575 800 949 atau telepon langsung di 024 84 55 949. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Selamat pagi, Dok. Siang. Harusnya siang ya. Saya mau nanya, apakah benar kebiasaan mandi malam hari menjadi penyebab terkena rematik? Nah, ini kita masuknya malah justru ke mitos atau fakta nih, Dok. Ini seringkali Nah, yang ini disampaikan nih. iya, ini sering sekali yang itu ya, kita dengar mungkin dari pasien atau dari masyarakat awam seperti itu. Oke. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin saya izin menjelaskan dulu boleh ya tentang Boleh boleh, Dok. urutan dulu ya. Jadi sebetulnya kelainan di sendi atau kelainan rematik itu adalah suatu istilah yang sangat luas ya. Mhm, Jadi di dalamnya itu nyeri sendi itu bisa disebabkan pertama
atau yang kita bisa rheumatoid arthritis, atau kita biasa dengar penyakit rematik. Nah, kalau sebenarnya orang lain bilang, oh saya tuh rematik. Nah itu yang dimaksud adalah rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid. Kemudian yang kedua, bisa saja disebabkan karena penumpukan asam urat atau artritis gout. Nah, jadi kalau artritis gout ini terjadi karena penumpukan asam urat di sendi. Ya. Kemudian nyeri sendi yang lainnya bisa terjadi karena osteoartritis atau biasa kita kenal dengan lutut saya kok sakit ya dibuat jalan tengkem repek. Nah, itu biasa kita dengar dengan sebutan osteoartritis. Nah, itu adalah suatu gimana ya kalau bisa kita bilang kelainan yang umum ya. Jadi mungkin Sobat Good News setelah mendengarkan ini sudah mungkin harapannya lebih paham ya. Jadi kalau nyeri sendi itu, nyeri sendi yang mana nih? Apakah artritis rheumatoid, ataukah artritis gout, atau osteoartritis? Nah, jadi mungkin Sobat Good News harapannya lebih terbuka ya wawasannya. Nah, terus kalau misalkan dok, saya mandi malam badannya bikin sakit-sakit. Nah, sebetulnya itu mitos ya teman-teman. Karena baik artritis yang disebabkan oleh rheumatoid, artritis gout, ataupun osteoartritis itu tidak ada yang disebabkan oleh mandi malam. Ya. Jadi, kalau mandi malam mau mandi jam 2, boleh silahkan, enggak apa-apa. Cuman, mungkin beberapa orang badannya agak ngerasa istilah gimana ya, gembreges ya setelah itu. Tapi bukan menyebabkan suatu kelainan rematik. Ya. Kalau kelainan rematik sendiri atau rheumatoid arthritis tadi, itu disebabkan oleh autoimun ya. Autoimun itu jadi sel-sel tubuh kita ya, atau sel istilahnya tentara tubuh kita justru menyerang badan kita sendiri, menyerang sendi-sendi kita sendiri. Nah, jadi itulah yang disebabkan atau menyebabkan sakit artritis rheumatoid itu seperti itu. Oke. Nah, ini semoga bisa menjelaskan gitu ya buat Anda, Gun Shelly, kalau ada yang mengatakan, jangan suka mandi malam loh, nanti bikin rematik. Nah, ini penjelasannya sudah cukup jelas nih Dokter Kris Jaya menyampaikannya buat Anda. Bukan itu penyebabnya, cuman memang gitu ya, kalau kondisi tubuh nggak baik, malam-malam kan habis mandi dingin gitu ya, bisa menyebabkan misalnya tadi kayak demam lah, atau kayak greges gitu. Bukan menyebabkan jadi rematik kebiasaan mandi malam. Nah, waktu pandemi kan kita juga disaranin mau masuk ke rumah dari manapun tetap harus bersih-bersih mandi. Iya, betul. Betul ya, Dok, ya? Nah, kalau nggak jorok itu dimanapun Heeh. semua kan. Betul. Waktu itu kan kita disarankan seperti itu karena kan kita tahu kita dari luar dengan segala macam kuman, bakteri yang bisa nempel di tubuh. Nah, artinya bisa aja nggak masalah sebetulnya kalau mau mandi, tujuannya tadi membersihkan tubuh supaya malam, apalagi ada beberapa orang yang punya kebiasaan kalau mau tidur baru mandi gitu ya, dan itu rasa-rasanya juga baik-baik aja kok gitu ya, nggak masalah gitu. Lihat kondisi tubuh masing-masing ya. Nah, Ya. kalau mungkin ada yang bertanya silahkan 081225225949 atau 081575800949. Dok, dari 3 tadi penyebab nyeri sendi yang secara Ya. umum seringkali terjadi gitu ya, rheumatoid arthritis, asam urat, osteoartritis tadi, apakah gejalanya masing-masing ini berbeda atau sama sehingga terus untuk menentukan diagnosanya bahwa ini tuh ini gitu ya, jenis yang OA misalnya osteoartritis atau rheumatoid arthritis itu dari mana, Dok? Nah, ini jadi gini, kalau untuk seperti itu mungkin kita harus tadi yang kan sudah saya bilang ya, kita pertama onsetnya itu kapan ya. Terus kemudian sendinya yang terkena itu di mana, itu berbeda-beda. Contoh misalkan kalau untuk
RA atau rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid. Biasanya pada umumnya mereka itu akan menyerang sendi-sendi kecil dan sifatnya simetris ya. Simetris itu maksudnya gimana? Oh, di kedua jari dua jari. Jadi jari-jari tangan ini kanan sama kiri kok pada sakit semua ya. Kok simetris ya, kanannya sakit, kirinya juga sakit. Ataupun misalkan di jari-jari, misalkan jari-jari kecil ya, jari kaki ini kanan kiri kok sakit, ataupun nyeri lutut kok simetris. Jadi untuk artritis rheumatoid itu ciri khasnya yaitu satu, simetris. Dan biasanya kalau untuk artritis rheumatoid biasanya menyerang pada usia muda dan biasanya menyerang pada wanita ya. Jadi pada wanita mungkin sekitar umur 20 sampai 40, nah itu hati-hati, itu rawan terkena penyakit rheumatoid arthritis seperti itu ya. Kemudian untuk rheumatoid arthritis gimana sih cara kita menegakkannya? Nah, mungkin yang paling mudah pertama kita bisa lakukan foto sendi dulu ya. Jadi kita lihat nih sendinya ada kelainan atau enggak ya, ada deformitas atau tidak ya. Nah, jangan lupa untuk foto ini harus simetris. Jadi nyeri sendinya, iya kanan kiri harus kita bandingkan. Oh, kok yang nyeri kok hanya yang kanan saja, yang kelainan hanya yang kanan saja. Oh, berarti mungkin itu bisa kita singkirkan untuk penyakit artritis rheumatoidnya. Tapi nanti setelah mungkin kalau sudah kita foto kok, oh ternyata kanan dan kiri kok sama ya, sama-sama ada kelainan. Nah, bisa kita pikirkan kalau itu sebuah kelainan artritis rheumatoid ya. Terus kemudian yang kedua, gout ya, gout artritis ya, atau artritis gout. Nah, artritis gout ini mungkin secara awam kita bisa kenal dengan penyakit asam urat. Nah, kok bisa asam urat bikin sendi-sendi sakit sih? Jadi ceritanya si asam urat ini kan memang adanya di darah. Nah, kalau asam urat kita terlalu tinggi, dia itu akan dari dalam darah dia akan bergeser tuh, dia akan menumpuk di sendi-sendi kita ya, sendi-sendi kecil. Nah, paling sering sendinya itu di jempol kaki. Nah, itu paling sering tuh terkena asam urat. Jadi kalau mungkin sobat good news kok, aduh, habis makan apa kok emping kok, kakinya kok sakit, jempolnya kok sakit. Nah, hati-hati, itu bisa menjadi salah satu tanda dari artritis gout. Nah, kemudian untuk menegakkan diagnosanya, pertama kita bisa cek dulu ya, kadar asam urat kita itu berapa. Apakah asam uratnya itu di atas normal ya, kriteria normal itu untuk laki itu di atas 7, di bawah 7, sedangkan untuk wanita di bawah 6 itu. Kalau ternyata dicek asam uratnya, oh ternyata 10,7, nah hati-hati, bisa saja Anda terkena artritis gout ya. Terus kemudian selain cek asam urat ya, foto sendi juga bisa membantu ya. Jadi kita lakukan nih di foto nih X-ray nih sendinya. Oh, ada kelainan atau tidak ya, atau terbentuk tofus atau tidak ya. Nah, itu nanti di foto akan bisa terlihat ya. Perlu ditekankan kalau artritis gout ini tidak mesti harus di jempol kaki ya. Jadi dia bisa di mana-mana aja. Bisa di lutut ya, bisa di sendi boyok ya misalkan, atau di tulang belakang, atau di jari-jari tangan, itu bisa aja terjadi ya. Jadi tidak, namun umumnya yang paling sering di jempol kaki. Terus kemudian yang ketiga tadi osteoartritis. Nah, kalau osteoartritis ini biasanya dia akan menyerang sendi-sendi besar atau istilahnya kita kenal dengan weight bearing joint. Jadi sendi yang menopang berat badan kita. Contoh sendi lutut ya, kemudian sendi panggul ya, sendi pinggang. Nah, itu biasanya sering terjadi, atau tumit di ankle ya, istilahnya di pergelangan kaki juga bisa terjadi osteoartritis itu ya. Biasanya itu terjadi karena penumpukan berat badan yang mungkin faktor usia lanjut, terus kemudian berat badan yang
berlebih. Nah, itu jadi salah satu faktor risiko terjadinya osteoartritis ya. Karena lutut kan menopang berat badan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Jadi suatu saat dia akan terkikis juga di daerah situ, daerah lutut. Nah, makanya jadilah nyeri osteoartritis. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosanya, kita bisa lakukan tadi foto ronsen juga ya. Jadi apapun penyakitnya foto ronsen, itu biar aman ya. Jadi kita lihat dulu nih di foto ronsennya, oh ternyata celah sendinya semakin menipis apa tidak ya. Oh kalau misalkan celah sendinya makin menipis, oh berarti bisa kita diagnosa sebagai osteoartritis. Seperti itu Sobat Good News. Nah, itu ya yang membedakan antara 3 rheumatoid arthritis, asam urat atau tadi gout ya kita menyebutnya atau osteoartritis. Kita ada pertanyaan lagi, yang mau tanya boleh ya 081225225949 atau 081575800949. Selamat siang, Dok. Saya usia sudah 70 tahun. Saya nyeri dari paha sampai betis, nyeri sekali. Sudah 3 tahun. Sudah minum obat nyeri, bermacam obat, tapi sampai sekarang belum sembuh. Tiap minggu terapi 2 kali. Sekarang merasa kesemutan, jalan seperti mau jatuh. Apa ini ya? Karena disikat-sikat. Tiap bulan saya kontrol, apa ada obat lain yang harus saya minum? Nah, ini malah nanya obat. Silakan Dokter Kris. Ya, jadi mungkin sebelum ke obat, mungkin saya jelaskan dulu ya itu penyebabnya apa ya. Kalau dari tadi anamnesanya ya, nyerinya di bagian betis, menjalar ya. Nah, itu harus kita lihat lagi ya. Apakah itu suatu penyebab penjalaran dari gangguan saraf di bagian pinggang? Ya, karena tadi umurnya berapa? 70 tahun, ini seorang ibu. Seorang ibu ya, sudah ya, lumayan ya. Biasanya kalau misalkan umur sudah dekade ke-6, dekade ke-7 ya, dengan nyeri pinggang menjalar seperti itu, kita harus curigai ya, apakah ada suatu kelainan di cepitan sarafnya, di bagian terutama di bagian punggung ya. Jadi tulang punggung kita itu kan kayak ibaratnya kan kayak tulang ikan ya, bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, biasanya karena pengaruh usia ya, karena sudah umurnya juga sudah lebih, itu tuh mulai ada pengkeroposan tulang di daerah situ, di daerah tulang punggung mungkin ada bagian yang keropos, jadi strukturnya sudah tidak lurus lagi ya. Jadi mungkin agak ada tulang yang agak turun atau bergeser ya. Nah, jadi itu bisa aja menyebabkan cedera saraf di situ ya. Karena kan kalau misalkan saraf di tulang punggung itu sudah cedera atau misalkan terjepit, nah itu akan gejalanya akan sakitnya seperti itu tadi ya. Kok nyerinya itu menjalar ya, nyerinya itu kesetrum atau panas, ya menjalar dari pantat sampai kaki. Nah itu bisa terjadi akibat karena jepitan saraf itu ya. Nah kalau memang penyebabnya karena jepitan saraf seperti itu, memang pengobatannya harus agak lama ya. Karena kalau mobil ya, mobil spare part-nya rusak kita bisa ganti. Tapi kalau manusia, tulang punggungnya rusak, saraf bagian belakangnya terjepit, kita nggak bisa ganti, kita nggak bisa protes. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita bisa memaksimalkan fungsi yang sudah ada. Contoh misalkan, kita beri obat anti nyeri ya, kita beri vitamin saraf ya, kita beri obat pelemas otot ya, dan kita bantu dengan fisioterapi ya. Tujuannya fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi itu tujuannya kita istilahnya mungkin kita melemaskan otot di bagian situ ya. Otot bagian punggungnya itu yang terjepit kita lemaskan ya. Kita lemaskan, harapannya sarafnya itu
jepitan sarafnya itu tidak semakin berat. Jadinya kita memberi kesempatan saraf itu untuk beregenerasi ya. Meskipun tidak bisa beregenerasi yang kembali 100% ya, tapi setidaknya tidak memperberat dari keluhan jepitan saraf itu. Gitu. Oke, Dok, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Micen ya, yang tadi kirimkan pertanyaan. Artinya kalau misalnya ini kan sensasi nyerinya timbulnya di paha dan betis gitu ya. Mungkin penyebabnya bukan di titik lokasi nyeri artinya ya, Dok ya. Iya, itu suatu penjalaran. Ya, dan harus dicari tahu dan tadi nyeri itu nggak bisa langsung hilang dengan begitu saja sebelum pusat atau sumbernya itu diperbaiki seperti tadi yang dijelaskan oleh Dokter Chris ya, Dok ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya biasanya kan ibu ini juga menyampaikan selama ini juga konsumsi obat anti nyeri, tapi memang disarankan untuk mengkonsumsi itu oleh dokter atau enggak sih, Dok? Selama Oh, di proses kayak terapinya berlangsung atau selama proses perbaikan untuk sumber persoalannya. nah ini mungkin pertanyaan yang sering kita temui ya. Dok, saya sakitnya sudah bertahun-tahun, Dok. Sudah 5 tahun, masa saya harus minum obat terus? Nah, itu dia. Jadi, pada dasarnya, suatu kelainan apapun kita itu harus cari. Kita harus cari tahu penyebab masalah utamanya apa sih. Nah, nanti kalau penyebab utama masalahnya sudah bisa ditangani, harapannya cederanya itu semakin berkurang, nyerinya itu semakin berkurang. Cuman pada beberapa kasus yang mungkin cedera penyebab umumnya itu kita agak susah kita tanganin ya, mungkin seperti tadi tulang belakangnya sarafnya terjepit ataupun apa. Nah, itu mungkin terapinya harus jangka panjang. Sebetulnya aman atau tidak sih minum obat anti nyeri? Sebetulnya yang kita rekomendasikan itu minum obat anti nyeri itu harus dalam pengawasan dokter. Karena apa? Karena setiap obat ya itu pasti ada efek samping ya. Efek samping paling sering ya, misalkan obat anti nyeri itu paling sering efeknya ke lambung ya. Aduh, perutnya sakit, Dok, habis minum obat anti nyeri, habis minum obat warung kok perutnya sakit. Nah, itu paling sering itu efek sampingnya umum terjadi. Kemudian efek samping lainnya, efek samping ke ginjal ya, efek samping ke jantung ya, itu banyak sekali. Maka dari itu, kalau dari kita para dokter tetap merekomendasikan ya, obat anti nyeri itu harus kita pantau tidak boleh diberikan tanpa persetujuan dokter. Karena biasanya kalau misalkan orang-orang minum obat anti nyeri sendiri nih ya, besok datang ke kita perdarahan saluran cerna, ya, muntah darah, gangguan ginjal, gangguan hati dan sebagainya. Jadi tetap kalau bisa dengan persetujuan dokter atau dengan sepengetahuan dokter, ya. Ya. Itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa kalau memang itu sudah Anda melakukan kontrol teratur gitu ya, terawasi oleh dokter, ya pastikan apa yang Anda konsumsi itu benar-benar yang sesuai dengan resep dokter atau dalam pengawasan dokter. Karena ada dosis-dosis tertentu yang sudah diatur gitu ya ketika Anda mengikuti apa yang sudah diresepkan oleh dokter. Begitu ya, Dokter Chris ya? Iya, karena seringkali kita misalkan contoh ya, kita ibu nanti minumnya obat dari saya aja ya, obat A, obat B, obat C. Nah, iya dok, iya siap. Nah, pulanglah dia ke rumahnya, terus tetangganya dengar, oh jangan minum obat itu, minum obat ini aja. Terus tetangga sebelahnya dengar, oh tambah minum cairan ini aja, obat ini, oh tambah jamu aja. Malah jadinya nanti obatnya yang dia minum, A, B, C, tambahan obat dari tetangganya banyak, D, E, F, G, H, I, J. Wah, jadi banyak sekali obat yang dia minum gitu. Nah, itu yang sebetulnya tidak boleh. Oke. Nah, ini
eee, apa sih, yang pengetahuan penting gitu ya buat kita yang mendengar gitu kan, buat Anda juga pendengar Good News Family di mana saja Anda berada, bahwa, eee, sekali lagi pengawasan itu penting gitu ya dan dokter itu sudah memberikan dosis eee, sesuai dengan seharusnya kita tuh seperti apa gitu ya, kondisi tubuh kita. Jadi jangan terus kemudian sembarangan mengkonsumsi obat. Karena seringkali gini, ini boyok gitu ya, "Oh ini dok, aku kemarin boyok minum obat ini sembuh." Padahal sebetulnya mungkin kasusnya berbeda antara satu dengan yang lain ya dok ya? Nah, betul. Dan bisa aja ternyata obatnya isinya sama. Cuman mereknya yang berbeda atau namanya yang berbeda. Betul, Oke, betul sekali. mhm mhm. Ya, buat Anda yang mau nanya boleh silahkan. Nah. Oh ini tadi ibu ini, "Saya selalu minum obat dari dokter Dok, tiap bulan, terapi juga." Artinya ada yang bisa disarankankah Dok buat ibu ini tadi yang, sakit di betis dan sampai, dari paha sampai ke betis itu? Oh, ya kalau seperti itu, kalau sebaiknya memang kalau sudah minum obat rutin ya, Mhm mhm ya fisioterapi, coba mungkin kita beralih ke terapi non farmakologis ya. Jadi mhm terapi itu ada dengan farmakologis dan non farmakologis. Farmakologis itu dengan obat-obatan ya. mhm Tapi kalau terapi farmakologis itu, nah coba kita ganti pola hidupnya ya. mhm Pertama mungkin ya kita lihat dulu pekerjaannya apa ya, sering angkat-angkat berat atau tidak ya, mhm sering nunduk-nunduk atau tidak. Nah, seperti itu. Karena kalau memang sering angkat berat, terutama naik turun tangga yang maksudnya aktivitas fisiknya yang berat ya, misalkan naik turun tangga terus, bekerja jualan di lantai 2, lantai 3 ya. Nah, itu bisa memperberat jepitan sarafnya di situ ya. mhm Terus kemudian posisi tidur juga berpengaruh ya. Apakah mhm posisi tidurnya mungkin karena kan tidur itu jangan kita pikir simpel ya, kita tidur hanya tidur, tapi coba kalau kita tidur kita sehari 5 sampai 6 jam ya. Seminggu kita tidur berapa jam? Setahun kita tidur berapa jam? Kita berpuluh umurnya sudah berapa puluh tahun tidur sudah berapa jam. Nah, jadi posisi tidur itu juga penting ya. Jangan sampai kita posisi tidur yang salah ya. Itu membuat postur atau atau bentuk tulang kita juga bermasalah. Jadi mhm seperti itu. Kemudian selain itu olahraga ya. Mungkin olahraga mungkin sudah umur seusia mungkin dekade ke-6, umur 60, 70 mungkin agak susah dilakukan. Iya enggak apa-apa. Kita lakukan semaksimal kita aja. Contoh mungkin senam ya, senam pagi ataupun yoga ataupun jalan sehat ya, jalan pagi, senam lansia. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa. Tapi minimal kita tetap harus olahraga ya, tetap harus sehat di masa lansia kita. Kemudian mhm setelah itu, Dok kalau masih sakit itu gimana ya? Coba mungkin ada beberapa jurnal ya mhm yang merekomendasikan tentang tusuk jarum ya. Jadi mhm sebetulnya tusuk jarum ini masih pro dan kontra ya. Ada beberapa yang bilang oh tusuk jarum itu bagus ya, bisa meredakan nyeri, ya bisa merangsang stimulus saraf ya, bisa merangsang regenerasi dari sel-sel saraf, ataupun juga masih ada yang kontra kayak dia bilang oh hasil ditusuk jarum dan tidak ditusuk jarum itu tidak berbeda secara bermakna. Jadi mhm mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya. Jadi dok saya ini sudah minum obat teratur, sudah fisioterapi ya, pola hidup sudah saya perbaiki. Kok masih sakit? Nah ini apa yang harus saya lakukan ya? Perlu tidak terapi-terapi tambahan? Mungkin seperti tusuk jarum ya, atau terapi nyeri dan sebagainya. Seperti itu.
Iya, oke. Ini tanya lagi dong, Dok, tanya lagi, Dok. Kalau kakinya Hmm. tiap hari kesemutan, kalau duduk, bangun, kesemutan. Terima kasih, Dok. Oh, ya, jadi kalau kesemutan itu sebetulnya masalah di sarafnya sebetulnya, ya. Oh, mhm, Tapi karena manusia ini tubuhnya ini kita kompleks ya, jadi mhm, antara saraf, tulang, otot, pembuluh darah itu saling berhubungan ya. Biasanya kalau misalkan kesemutan itu kita lihat ya, penyebabnya itu apa sih ya? Biasanya yang paling sering menyebabkan itu karena gula darahnya tinggi. Jadi mungkin, oh saya nggak pernah cek gula dok, ini kok tahu-tahu kaki saya kesemutan, atau misalkan telapak kaki saya kesemutan, ternyata dicek gulanya tinggi. Nah, itu bisa terjadi diabetes neuropati ya. Jadi penyakit gula yang menyebabkan rusaknya sel-sel saraf tepi seperti itu. mhm, Atau bisa juga karena usia yang sudah lanjut ya. Jadi aliran darah ke saraf-saraf itu sudah mulai berkurang ya, mungkin karena proses adanya penumpukan plak-plak arteriosklerosis ya, penumpukan karena pembuluh darahnya sudah kaku karena usia, jadinya pembuluh darah yang mempersarafi saraf itu fungsinya sudah kurang bagus. Jadinya ujung-ujungnya juga terjadi gangguan saraf juga yang menyebabkan gejala seperti kaki kesemutan ya, kakinya terbakar, panas seperti itu. mhm, mhm. Jadi Oke, banyak sekali penyebabnya. Kita harus cari satu-satu juga ya. Gulanya iya, bagaimana ya? Apakah terus kita lihat usianya, lokasinya dia kesemutan ya, penjalaran kesemutannya seperti apa ya, fungsi kekuatan ototnya masih bagus atau tidak. Oh, jangan-jangan ada mhm, gejala stroke, misalkan keluhan gejala stroke. Nah, itu bisa saja terjadi ya, atau oh hanya jepitan saraf biasa, oh hanya karena mhm, usia saja, oh karena gulanya yang terlalu tinggi seperti itu. oke. Ya, itu bisa, kalau Ibu ini sudah kontrol setiap bulan kepada dokter, mungkin bisa sekalian dikonsultasikan pada saat kontrol ya, Dok, ya. Karena kan ini mungkin ada kaitannya tadi dengan jepitan saraf yang menyebabkan nyeri di paha sampai ke betisnya ya, Dok, ya? Ya betul. Mhm, jadi mungkin bisa sekalian dikonsulkan, Bu, ketika, kontrol bulanan karena siapa tahu dokternya juga bisa bisa menganalisa, eee apa sih sebetulnya yang terjadi? Oke, terima kasih Bu Mician. Oke, Dok, mau tanya, nyeri sendi itu boleh dipijet nggak sih? Saya sering kali ada nyeri di pinggang atau kadang di punggung. Terima Wah, kasih. nah ini jawab pertanyaannya sih gampang ya, jawabannya yang susah ini. Tapi orang saran pertama gitu ya, kalau misalnya orang ngomong, pegel nih," gitu ya, "pegel, nyeri," gitu, "oh pijet dong," gitu kan sering kali saran umumnya begitu, Dok. Saran umumnya bukan ke dokter, tapi ke tukang pijet dulu Nah, aja, ke iya kan, tukang Dok? urut. Nah, iya. Ini jawabannya susah. Ini saya jawabnya juga agak mikir ini. Jadi gimana ya? Sebetulnya saya tidak melarang, tapi saya juga tidak merekomendasikan, ya. Jadi kalau misalkan nyeri-nyeri sendi seperti itu, memang ada beberapa nyeri yang bisa membaik dengan dipijit, ya. Contoh mungkin karena kelainan dari ototnya, ya, kelainan dari misalkan ototnya itu istilahnya mungkin kita bisa bilang spasme atau ototnya itu kencang, terlalu kuat, ya, bukan terlalu kuat ya, kontraksinya terlalu kencang gitu ya. Jadi kita mungkin butuh pijit ya untuk Massage merilekskan otot-otot istilahnya ya. daerah situ. Betul, betul sekali. Kita harus bisa. Cuman pada nyeri-nyeri sendi tertentu, misalkan nyeri di tulangnya ya, misalkan kita pijit juga tidak akan memberikan hasil yang bermakna ya. Ya, habis pijit enak dok, enak. Habis itu besoknya kok sakit lagi, besoknya kok tambah sakit. Nah, Oke. itu hati-hati. Mhm, Atau justru mungkin cedera-cedera sendi akibat
mungkin contoh ya, amit-amit ya, misalkan kecelakaan ya, atau jatuh dari mana ya. Nah, kita kan tidak tahu di dalamnya itu adakah robekan dari Otot. ligamennya, Hmm. adakah robekan ototnya, ya, adakah robekan dari tendonya. Nah, justru kalau yang seperti itu kita tidak boleh pijit, karena kalau kita pijit itu akan membuat robekannya itu makin lebar ya, cederanya itu makin lebar ya, makin penyembuhannya akan makin lama. Jadi sebetulnya harus dilihat kasus per kasus ya. Nyeri sendinya ini boleh dipijit tidak ya? Boleh di apa namanya? Atau hanya dikasih obat aja, ditunggu dulu penyembuhannya apa namanya? Penyembuhan sendiri. Nah, jadi harus dilihat kasus per kasus sebetulnya. Maka dari itu tadi saya bilang, wah ini jawabannya susah ini karena kita harus lihat kasus per kasus ya. Oke. Ya, tadi kalau misalnya semacam hanya ototnya saja yang bermasalah tadi ya, itu mungkin di-massage gitu. Itu kan prinsipnya pijit itu semacam kayak massage gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau ini kita juga lihat kasus per kasus, gak bisa disamakan gitu. Nyeri itu nyeri di bagian mana, lalu nyerinya itu yang seperti apa, ternyata pusat sumber nyerinya di mana, itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan juga sebelum melakukan terapi ini gitu ya. Jangan sampai ketika kita lakukan itu ternyata malah justru bikin semakin sakit misalnya, atau Ya, betul. makin memperparah keadaan misalnya. Itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya mau kalau nyeri itu memang sudah tidak tertahankan atau ini ya lebih baik cari pertolongan ke dokter dulu untuk dicari tahu sebetulnya masalahnya apa. Tapi Dok, biasanya kayak semacam apa ya? Warningnya, kapan kita harus datang ke dokter kita ketika kita mengalami nyeri sendi? Karena kadang-kadang begini, buat beberapa orang, alah cuman nyeri begini kok mas sampai harus ke dokter sih gitu kan. Nah ini kan pemikiran yang mungkin saja bisa keliru gitu ya untuk beberapa orang. Ini gimana Dok? Ya itu. Biasanya umumnya ya, orang-orang datang ke dokter itu pasti sudah, "Dok, saya sudah minum obat warung kok masih sakit ya. Dok, saya sudah minum obat kata tetangga, ya saya sudah minum obatnya tetangga tapi kok masih sakit." Nah, itu baru ke tempat kita, baru ke tempat dokter. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang ke kita, "Dok, ini loh dok, saya sudah minum obat segini banyak, dikasih banyak." Wah, obatnya sudah 7 macam. Nah, sudah banyak ya sebetulnya ya. Sebetulnya kalau warning sign-nya itu nyeri sendi itu kita biasanya kita lihat dulu ya. Ini sembuh dengan istirahat atau tidak. Misalkan kita istirahatkan ya, kita kurangin dulu misalkan aktivitasnya kita batasin dulu ya, masih sakit apa tidak, kok ternyata masih sakit. Nah, hati-hati. Itu bisa ada tempatnya kita ke dokter. Tapi kalau misalkan kita sudah istirahat, hilang sendiri, oh ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Terus kemudian pertolongan warning sign, maaf bukan pertolongan ya, mungkin warning sign-nya itu sampai mengganggu aktivitas atau tidak ya. Mungkin hanya nyeri-nyeri kecil aja, tidak mengganggu aktivitas sih saya rasa diminum obat apa atau diistirahatkan dulu, saya rasa sih tidak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya nih nyerinya ada di lengan gitu ya, atau di siku atau di lutut, tadi kurangin dulu aktivitasnya atau dengan istilah kayak diistirahatkan dulu aktivitasnya, misalnya kayak naik turun tangga yang biasanya aktivitas berlebihan. Nah, kalau itu kok ternyata enggak berdampak apapun, masih sakit, masih begini, ya silakan cari ke dokter. Seperti itu ya, Dok ya. Betul. Karena Mm-mm. juga jangan dibiarkan terlalu lama nyeri sendinya itu ya. Itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita yang tadinya mungkin kita bisa bekerja, ngurus anak ya. Ini karena nyeri sendi seperti itu tidak bisa gitu ya. Oke, jadi eh, boleh warning sign-nya tadi seperti itu. Bisa dicoba dulu, nanti kalau memang
kok masih nggak tertahankan misalnya nyerinya, atau misalnya kok nyerinya datangnya setiap kali saya begini ya gitu ya, atau apa, ya bolehlah dikonsultkan ke dokter, mmm, apa ya, untuk dilihat ini tuh penyebabnya apa, nanti biar dokter juga bisa memberikan terapi tambahannya apa, lalu juga obat yang harus diminum apa gitu ya. Iya, Oke, betul. eh ini ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Saya wanita usia 42 tahun. Sebentar, sebentar. Asam urat saya 7. Saya sudah minum obat asam urat dari dokter. Beberapa hari ini sendi jempol itu sakit. Apa selain obat asam urat, apakah ada terapi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi sakit ini? Terima kasih. Oh ya, oke. Jadi memang pada dasarnya kalau untuk asam urat itu sebaiknya tidak diberikan monoterapi atau tunggal, tetap penurun asam urat ya. Jadi tetap harus kita berikan obat pereda nyeri. Jadi Hmm. kadang-kadang eh, nyeri itu atau biasanya kita kalau di dalam GUT kita kenal sebagai flare istilahnya ya. Flare itu biasanya terjadi karena peningkatan atau penurunan kadar asam urat secara tiba-tiba ya. Jadi misalkan asam uratnya awalnya 5 ya, ternyata terus kok naik secara tiba-tiba jadi 7, nah dia akan flare, dia akan kumat, istilahnya kumat ya, GUT-nya kumat. Nah, jadi kalau saya biasanya umumnya saya selalu memberikan pereda nyeri juga, karena kalau diberikan obat penurun asam urat itu justru akan memperberat keluhan ya, karena asam uratnya akan turun secara tiba-tiba. Gitu. Oke. Artinya memang perlu dikonsulkan lagi ke dokter untuk apakah perlu tambahan tadi ya, mungkin diperlukan resep tambahan buat anti nyerinya itu ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya ini apakah tadi kenaikan atau flare secara tiba-tiba itu pengaruhnya dari makanan seperti itu, Dok? Betul. Sebetulnya tidak hanya makanan ya, makanan, konsumsi air ya, kondisi suhu. Maksudnya suhu itu suhu sendi ya, bukan suhu tubuh ya. Jadi misalkan kenapa sih asam urat kok seringnya di sendi-sendi kecil? Contoh sendi jari kaki, karena ya di sendi kaki itu apa namanya bisa kita bilang suhunya itu lebih rendah dibanding suhu tubuh kita ya. Jadinya asam urat yang ada di jempol kaki itu lebih mudah istilahnya terkristal menjadi kristal. Nah, itu lebih mudah. Jadi selain konsumsi makanan ya, kurangnya minum ya, suhu tubuh ya, suhu tubuh maaf, maksudnya suhu sendi ya, suhu sendi tubuh. Nah, seperti itu bisa pengaruh tuh terhadap kejadian flare dari asam urat itu. Oke, jadi ternyata ada begitu banyak faktor sebetulnya kalau Anda juga sudah mengalami tadi GOUT tadi gitu ya. Bukan hanya Iya. karena seringkali mungkin orang mengiranya gini, "Oh sakit nih sendinya," atau "habis makan apa nih," gitu ya. Terus kemudian udah minum obat asam urat gitu. Padahal sebetulnya itu malah justru kadang-kadang memperparah keadaan gitu ya, Dok ya. Apabila tidak istilahnya mungkin tidak dibarengin dengan pereda nyeri ya. Mhm mhm mhm. Oke, ya menarik ya Good News Shaoli ngomongin tentang nyeri sendi ini, ada banyak faktornya, ada banyak hal yang bisa terjadi dan ini seringkali menjadi persoalan umum nih, nggak cuma buat yang dulu kan orang ngomong nyeri sendi buat usia-usia yang sudah lanjut, sekarang ini nggak melulu tentang orang usia lanjut ya, Dok? Iya, dan ini banyak loh salah kaprahnya loh. Mhm mhm. Salah kaprah apa aja, Dok, nih? Jadi kalau nyeri sendi itu biasanya orang, oh ini pasti rematik. Oh, belum tentu. Nyeri sendi hanya orang tua aja. Oh, belum tentu. Gitu. Betul betul, seperti tadi ya, emang di malam bikin rematik, Belum tentu.
Harus dicari tahu dulu nih, apa dulu nih yang Iya. rematik apa nih gitu kan. Nah, ini harus jelas dulu. Nah, oke, nggak terasa ya 1 jam loh kita ngobrol nih. Oh, iya. Dok, ada pesan sehat nggak sih buat Good News Family untuk mengakhiri perbincangan kita di hari ini, Dokter Kris? Silakan. Mmm, Mungkin kalau untuk karena ini temanya nyeri sendi ya, mungkin saya Mhm, kasih beberapa pesan sehatnya apa namanya, sesuai dengan tema kita aja ya boleh. mungkin ya, Mhm, kan banyak sekali ya. Kalau nyeri sendi itu mungkin sebenarnya sering kita sepelekan, padahal sebetulnya itu seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang terlihat itu hanya nyerinya saja ya, tapi di belakangnya itu, di baliknya itu ada suatu kejadian yang mungkin kita tidak bisa lihat ya. Contohnya mungkin, oh rematik, oh berarti ada gangguan sel imun kita. Gout, oh ada asam uratnya kita yang tinggi. Hati-hati, asam urat itu nanti akan larinya selain ke sendi juga ke jantung ya. Jadi pesan saya kalau misalkan memang ada nyeri-nyeri sendi seperti itu ya, segera konsultasikan ya, segera dilakukan check up apakah ini suatu nyeri sendi biasa atau ada nyeri sendi lainnya yang bisa memperberat keadaan seperti itu. mhm mhm mhm. Ya, segera lakukan check up, segera konsultasikan keadaan Anda ke dokter, sehingga dokter bisa memberikan terapi yang tepat. Terapi ini tadi tidak melulu tentang konsumsi obat ya, Dokter Kris tadi sudah sampaikan. Bisa jadi terapi-terapi yang bisa diberikan untuk tadi menyembuhkan, meringankan nyeri sendi. Betul ya, Dok ya? Betul, mungkin seperti fisioterapi, Mhm. terapi non farmakologis dan sebagainya. Oke, yap. Oke, Dokter Kris, terima kasih juga Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang sudah support Good News. Anda yang membutuhkan informasi tentang Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto, bisa buka langsung di Instagramnya Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Ada informasi komplit dan lengkap di sana. Betul ya, Dokter ya? Betul, betul sekali. Oke, Dokter Kris, terima kasih ya untuk kesempatannya buat ngobrol di hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Ya, dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Akhirnya saya Ningrum dan juga narasumber yang ada untuk Good News FM. Be sure to Good News for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. Bye-bye.